Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawa Aulia dengan NPM 12524103 dari program studi akuntansi semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai topik tanggung jawab hukum akuntan publik. Yang pertama yaitu analisis kesenjangan ekspektasi, expectation GAP. Expectation GAP adalah perbedaan antara harapan publik terhadap peran auditor dan tanggung jawab atau auditor menurut standar profesi SPAP. Publik sering menganggap opini wajar tanpa pengecualian WTP berarti perusahaan dijamin sehat, padahal auditor hanya memberi keyakinan wajar, reasonable assurance, bukan jaminan mutlak. Dalam kasus PT Tambang Makmur Tbk, kerugian terjadi akibat fluktuasi harga komoditas global. Ini merupakan kegagalan business failure, bukan kegagalan audit failure. Sementara audit risk adalah risiko bawaan bahwa laporan keuangan tetap bisa mengandung salah saji material walaupun audit sudah dilakukan sesuai standar. Jadi, tuntutan inspektor muncul karena kesenjangan ekspektasi, bukan karena auditor label menjalankan tugasnya. Jadi, expectation GAP itu artinya ada perbedaan antara harapan publik terhadap auditor dengan tanggung jawab sebenarnya. Publik sering mikir kalau opini wajar tanpa pengecualian berarti perusahaan pasti aman, padahal auditor cuma kasih keyakinan wajar, bukan jaminan mutlak. Seperti di kasus PT Tambang Makmur Tbk, perusahaannya rugi karena harga komoditas global turun, itu disebut kegagalan bisnis, bukan kegagalan audit. Jadi kalau investor marah dan menuntut auditor, ini muncul karena expectation GAP, bukan karena auditnya salah. Yang kedua yaitu spektrum kelalaian dan penipuan. Jawabannya, kelalaian biasa, orang hati-hati dalam menjalankan standar. Kelalaian berat itu mengabaikan standar secara signifikan. Penipuan konstruktif, kelalaian berat yang menyerupai penipuan meski tanpa niat jahat. Penipuan, tindakan disengaja untuk menipu. Dalam kasus PT Cepat Logistik, auditor sadar bahwa ia mengabaikan prosedur konfirmasi piutang material dan hanya mengandalkan ucapan CVO. Ia tidak berniat menipu tetapi melanggar SPAP. Secara signifikan, tindakan ini tergolong kelalaian berat. Perbedaan antara kelalaian biasa dan berat sangat penting karena menentukan tingkat tanggung jawab hukum. Auditor kelalaian berat bisa menimbulkan konsekuensi hukum perdata maupun pidana. Jadi, dalam kasus PT Cepat Logistik, auditor sengaja nggak konfirmasi piutang yang besar karena dikejar deadline. Meskipun nggak berniat nipu, dia tahu tindakannya salah. Ini disebut kelalaian berat karena udah melanggar standar audit secara serius. Beda antara kelalaian biasa dan berat penting banget karena bisa menentukan apakah auditor bisa ditentukan secara hukum. Nomor 3 yaitu tanggung jawab kepada klien dan pembelaan auditor. Jawabannya, dalam kasus KAP Handal dan rekan dengan klien PT Manufaktur Presisi KAP dituduh gagal mendeteksi kecurangan kas skimming, namun pembelaan KAP cukup kuat karena yang pertama, surat perikatan menjelaskan audit hanya untuk mendeteksi salah saji material, bukan semua bentuk fraud. Yang kedua, KAP sudah memperingatkan adanya kelemahan pengendalian internal, tapi rekomendasi itu diabaikan manajemen. Secara hukum, tuduhan prestasi sulit dibuktikan karena KAP telah menjalankan tanggung jawab sesuai perjanjian. Selain itu, kelalaian juga memiliki kelalaian konstitutif karena tidak menindaklanjuti temuan KAP. Jadi KAP Handal dan rekan dituntut karena gagal mendeteksi karyawan yang mencuri uang kas. Tapi auditor punya dua pembelaan kuat. Yang pertama yaitu dari awal kontrak auditnya hanya untuk deteksi salah saji material, bukan semua bentuk kecurangan. Yang kedua yaitu auditor
sudah memperingatkan kelemahan pengendalian internal, tapi rekomendasinya diabaikan sama manajemen. Jadi dalam kasus ini kesalahan bukan sepenuhnya di pihak auditor, ada juga yang disebut kelalaian kontributif dari klien karena nggak menindaklanjuti peringatan audit. Nomor 4 yaitu tanggung jawab kepada pihak ketiga. Jawabannya 3 pendekatan utama tanggung jawab auditor terhadap pihak ketiga. Yang pertama yaitu ada ultramarines. Auditor hanya bertanggung jawab kepada pihak yang terkait kontrak langsung, klien. Yang kedua ada restatement of tort. Auditor juga bertanggung jawab kepada pihak yang secara wajar diperkirakan akan menggunakan laporan. Yang ketiga yaitu ada foreseeable user. Tanggung jawab meluas ke pihak manapun yang secara wajar bisa memprediksi penggunaan laporan tersebut. Dalam kasus KAP Tulus dan sindikasi perbankan di bawah ultramarines, bank tidak bisa menuntut. Di bawah restatement, bank bisa menuntut karena auditor tahu laporan digunakan untuk pinjaman. Di bawah foreseeable user, tuntutan makin luas. Pendekatan restatement dianggap paling adil karena melindungi penggunaan laporan tanpa membebani auditor secara berlebihan. Jadi di kasus KAP Tulus, laporan audit dipakai sindikasi bank untuk pinjaman. Kalau pakai doktrin restatement, bank bisa menuntut karena auditor tahu laporan itu bakal dipakai. Ini dianggap doktrin paling adil melindungi pengguna tapi tetap wajar buat auditor. Nomor 5 yaitu tanggung jawab hukum di pasar modal. Jawabannya, dalam konteks IPO, tanggung jawab auditor diatur dalam prinsip Securities Act of 1933. Investor cukup membuktikan bahwa yang pertama, ada salah saji material dalam laporan keuangan yang diaudit, dan yang kedua, mereka mengalami kerugian akibat mengandalkan laporan tersebut. Auditor dapat membela diri dengan menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan audit dengan due diligence atau kehati-hatian profesional yang layak. Artinya, tanggung jawab auditor dalam IPO lebih besar dibandingkan audit reguler karena laporan digunakan untuk menarik publik berinvestasi. Jadi, kalau auditor mengeluarkan laporan buat perusahaan yang lagi IPO, tanggung jawabnya lebih besar karena banyak investor publik yang ngandelin laporan itu. Investor cukup buktiin ada salah saji material dan dia rugi karena itu. Tapi auditor bisa bebas kalau bisa buktiin udah melakukan due diligence, yaitu kehati-hatian profesional saat audit. Nomor 6 yaitu tanggung jawab di pasar sekunder dan konsep skinter. Jawabannya berdasarkan Securities Exchange ACT of 1934 dan Rule 10B sampai 5. Dalam pasar sekunder, beban pembuktian bagi investor lebih berat. Investor harus membuktikan bahwa auditor memiliki niat untuk menipu. Skinter bukan sekadar lalai. Kasus Hochfelder v. Ehrsen dan Ehrsen menegaskan bahwa kelalaian saja tidak cukup untuk menuntut auditor di pasar sekunder. Harus ada bukti kesengajaan menipu atau menyesatkan. Jadi, tanggung jawab auditor di pasar sekunder lebih terbatas dibanding dalam IPO. Beda sama IPO, di pasar sekunder investor harus bisa buktiin auditor punya niat menipu, istilahnya skinter. Kasus terkenal Hochfelder versus Ehrsen dan Ehrsen menunjukkan bahwa kalau auditor cuma lalai tapi nggak ada niat jahat, dia nggak bisa dituntut di pasar sekunder. Jadi di sini beban pembuktian investor jauh lebih berat. Nomor 7 yaitu tanggung jawab pidana. Jawabannya liabilitas perdata. Mengharuskan auditor membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sedangkan liabilitas pidana melibatkan pelanggaran hukum yang dapat berujung penjara. Tindakan partner KAP yang menghapus dokumen audit termasuk dalam kategori obstruction of justice, menghalangi proses hukum. Perbuatan ini merupakan tindak
tindak pidana meskipun audit awal tidak sah, karena menghancurkan bukti dapat menghambat penyelidikan dan melanggar integritas profesi. Jadi kalau tadi perdata, sekarang pidana. Bedanya liabilitas perdata itu ganti rugi, sedangkan liabilitas pidana bisa sampai penjara. Kasus partner KAP yang menyuruh hapus dokumen audit itu disebut obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Walaupun audit awalnya nggak salah, tindakan itu bisa bikin auditor dijerat pidana. Nomor 8 yaitu respon profesi dan regulator terhadap resiko litigasi. Jawabannya, untuk mengurangi resiko tuntutan hukum, organisasi profesi dan regulator dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan standar profesional dan etika melalui IAPI dan OJK. Yang kedua yaitu pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang hukum dan resiko audit. Yang ketiga yaitu mewajibkan asuransi profesi bagi auditor publik. Yang keempat, pengawasan dan sanksi tegas bagi pelanggaran kode etik. Tujuannya agar profesi tetap dipercaya publik dan resiko litigasi bisa ditekan. Jadi biar profesi akuntan publik tetap dipercaya, organisasi kayak IAPI, OJK, dan PPPK harus aktif. Caranya meningkatkan standar audit, kasih pelatihan etika, wajibkan asuransi profesi, dan awasi auditor dengan lebih ketat. Tujuannya supaya reputasi profesi terjaga dan risiko tuntutan hukum bisa dikurangi. Nomor 9, manajemen risiko litigasi di tingkat KAP sebagai mitra pengelola. Jawabannya, sebagai managing partner KAP ada 4 pilar utama untuk meminimalkan risiko hukum. Yang pertama yaitu manajemen penerimaan klien, seleksi klien dengan due diligence, hindari klien berisiko tinggi. Yang kedua yaitu pengendalian mutu perikatan, lakukan review internal, dokumentasi lengkap, dan supervisi. Yang ketiga yaitu kepatuhan etika dan independensi, jaga objektivitas dan hindari konflik kepentingan. Yang keempat yaitu asuransi dan pelatihan hukum, lindungi KAP dari potensi klaim, dan tingkatkan pemahaman hukum auditor. Dengan kerangka ini, risiko litigasi bisa ditekan secara signifikan. Jadi, sebagai mitra pengelola KAP, ada 4 hal penting buat mengurangi risiko hukum. Yang pertama itu, seleksi klien secara hati-hati. Yang kedua, pastikan pengendalian mutu audit berjalan. Yang ketiga, patuhi etika dan independensi. Dan yang keempat yaitu punya asuransi profesi untuk perlindungan. Jadi, keempat ini dijalankan. Kalau keempat ini dijalankan, risiko tuntutan hukum bisa ditekan. Nomor 10 yaitu studi kasus konferensi jasa non-audit dan pihak ketiga KAP. Jawabannya, kepada klien PT Resto Enak berdasarkan kasus 1136 Tetan Crop V Max Rothenberg, meskipun hanya melakukan jasa kompilasi, KAP tetap punya tanggung jawab profesional karena KAP cermat tidak membuat surat perikatan dan mengabaikan tanda-tanda kecurangan. Mereka bisa dianggap lalai dan bertanggung jawab pada klien. Kepada pihak ketiga, KSP maju bersama. Walau KAP tidak tahu laporan akan dipakai koperasi. Di bawah doktrin Principal User, mereka tetap bisa dituntut karena seharusnya bisa memprediksi kemungkinan pihak lain menggunakan laporan tersebut. Jadi, KAP cermat berpotensi bertanggung jawab baik kepada klien maupun pihak ketiga akibat kelalaiannya. Jadi, KAP cermat cuma bantu bikin laporan keuangan tanpa audit formal, tapi abaikan tanda-tanda kecurangan dan gak bikin surat perikatan. Akhirnya, laporan itu dipakai koperasi buat kasih pinjaman dan malah rugi besar. Dalam hukum, KAP tetap bisa dianggap lalai walau cuma kompilasi, karena tetap wajib berhati-hati seperti di kasus 1136 Tetan Corp versus Max Rothenberg.
Koperasi juga bisa nuntut di bawah doktrin foreseeable user karena penggunaan laporan itu bisa diperkirakan. Dari 10 tadi bisa kita simpulkan kalau tanggung jawab hukum akuntan publik itu luas banget. Mulai dari tanggung jawab ke klien, ke pihak ketiga, sampai bisa kena pidana kalau salah langkah. Makanya auditor harus selalu profesional, hati-hati, dan jaga integritas dalam setiap perikatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.